Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurfadila dengan nomor 8201016 dari program studi perencanaan wilayah dan kota mata kuliah pengantar metode statistik C dengan dosen pengampu Bapak Syalam Ali Wiradinata Simatupang. Baik, kali ini saya akan membahas kembali materi dari buku Walpole dengan judul regresi linier sederhana. Nah, kali ini saya akan menggunakan dua software, yaitu ada Minitab dan juga ada Excel. Kita mulai saja untuk soal yang pertama. Untuk 11.1, untuk datanya sendiri sudah saya salin. Untuk yang arm strength dan dynamic lift sudah, baru kita langsung cari untuk yang kita cari itu untuk cari B1 dan B0 kita harus melewati langkah-langkah yang ada. Nah, yang pertama itu kita cari rata-rata dari si X itu, yaitu sama dengan rata-rata itu rumusnya average, enter. Selanjutnya sama dengan rumus sama enter. Baik. Nah, selanjutnya untuk mencari Y dikurangi rata-rata, yaitu sama dengan ini kita kurangkan sama 82 ini nih, tapi itu nih 82 bentar, kita dapat. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, sudah dapatkan kita hasilnya, kita mencari, selanjutnya kita cari X dikurangi X rata-rata. Untuk mencari X dikurangi X rata-rata sama ini, sama ini, kita kurangkan sama ini. Jadi kita kurangkan sama 31,148. Bentar. Nah, baik, sudah kita dapatkan. Yeay, udah. Selanjutnya itu kita cari lagi untuk C dikali sama D. Nah, untuk cari ini, rumusnya adalah berarti maksudnya C itu ini, untuk B ini, atau Y dikurangi rata-rata dikali sama X dikurangi rata-rata itu kita menggunakan ini kali ini sama ini. Nah, enter. Oke. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Selanjutnya kita cari lagi itu rumusnya kalau untuk mencari D akar padat yaitu ya. Oke, kalau untuk mencari D akar padat sendiri itu menggunakan rumus, kita klik D, baru kita klik akar, bentar, akar padat, nah enter. Oke, baru kita tarik yang bawah, kembali sampai sini. Oke. Terus sudah kita dapatkan, karena kita cari berapa sih jumlah di semuanya atau sum, kita cari sumnya. Sumnya itu kita cari lagi, dari kita di sini, salah sebentar. Sebentar, oh nggak bisa, sebentar. Nah, jadi ini terjadi kesalahan, belum ada dalam kurungnya ternyata. Enter, nah kita dapatkan. Selanjutnya kita cari juga yang satunya untuk sumnya. Nah, harus sampai seperti ini ya, supaya bisa mencari nilainya. Bentar. Nah, sudah kita dapatkan. Selanjutnya, kalau kita sudah dapatkan ini, kita akan mencari nilai dari si B1. Nah, untuk mencari nilai B1 itu, kita cari dengan C dikali D, baru kita bagi dengan nih. Nah, kita dapat sebenarnya ada kekeliruan sebentar, mohon maaf. Maksud saya tadi yang ini kita ini sama yang ini.
Nah, benar. Harusnya yang hasilnya dari tadi baru kita buat cari si B1. Kan untuk cari yang B0 itu rumusnya itu beda-beda tipis, yaitu masukkan nilai dari ya rata-rata kita kurangkan sama B1. B1 ini baru kita kalikan nih. Kita kalikan sama si sebenarnya ada kekurangan banget. Tadi yang pertama ini di rata-rata itu yang ini, baru kita kurangkan dengan ini. Nah, baru kita kali nih sama si yang ini. Nah, kita enter. Oke, kita dapatkan 4,529. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Kita lanjut ke Minitab. Oke, sudah masuk. Untuk yang di Minitab-nya, yang pertama kita cari itu yang Y sama dengan ini 64,3 itu sebelumnya itu kita cari dulu nih. Start regression baru ini kita masukkan yang ini itu yang ini. Nah, untuk respons sendiri itu yang Y, sedangkan yang kontinunya itu yang si X. Baru pas sudah kita oke. Nah, muncul ada tanya. Nah, ini sama kan sama yang kayak yang tadi juga nilainya 64,53 sama 0,561 0,561 kita lihat tadi. Nah, ini 660 ini sama ini kalau dibulatkan kan dia jadinya sama itu. Berarti udah benar. Kita lanjut yang nyari yang di sini ya. Nah, terus untuk cari setiganya itu kita masukkan dulu nih yang kayak tadi ini berarti satu ini tuh kita masukkan rumusnya. Kita cari nih menggunakan kalkulator. Nah, yang pertama itu cari tuh si C3 dulu kita tulis untuk resultnya. Oke. Bikinannya sendiri itu 64 kita tulis lagi 0,53 ditambah 0,561 baru kita kali mana kalinya nih, kita kali sama si kita cari C1 ya. Kita tulis C1. Oke, kita kalau udah kita oke aja. Nah, udah keluar nih data-datanya. Selanjutnya kita cari untuk yang ini, untuk errornya. Errornya sendiri rumusnya selalu rumusnya beda. Tapi untuk ini beda. Ini tuh C4. Karena dia terletak di sini kan, jadi dia tuh C4. Oke, untuk ininya berarti C2 kita kurangin sama si C2. Enter. Kalau udah, oke. Nah, kalau udah kita dapatkan, selanjutnya itu kita cari lagi untuk ini. Time series-nya. Masalah di sini. Ya, ini untuk di sini, time series plot. Kita pakai ini aja. Oke. Nah, kita masukin semua data-datanya. Pertama ini, kedua ini, ketiga, ini yang terakhir. Baru kalau udah oke. Nah, udah deh kita dapatkan ya time series plotnya nih. Jadi kayak gini untuk variabelnya untuk yang X, Y, terus yang ini sama yang errornya. Nah, untuk di regression tadi ini, nah ini untuk yang residual inputsnya.
seperti ini. Oke, baik. Jika sudah, mari kita lanjut pada soal selanjutnya. Oke. Untuk soal selanjutnya itu, nah baik, ini untuk soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya ini sudah saya kerjakan dengan cara yang sama ya. Jadi ini datanya untuk yang X-nya itu sebelah sini, untuk yang Y-nya itu sebelah sini. Nah yang pertama kita cari itu sama tuh. Kita bisa lihat di sini. Kita cari si rata-rata dulu, baru yang Y-nya juga. Kita cari rata-ratanya, udah kita dapat rata-ratanya. Kita masukkan rumus yang tadi di sini, lalu kita masukkan lagi untuk yang X dan X rata-rata dengan jumlah yang sama, baru kita kalikan lah C kali D, berarti yang ini kita kali sama ini. Nah dapat hasilnya, baru kita jumlahkan berapa sih semuanya sama ini. Berarti ini kan berarti yang D ini kita pangkatkan kedua, baru kita cari lah ini. Setelah itu baru kita bisa mengerjakan ini dengan rumus yang sama, yaitu yang C kali D dikurang dibagi dengan D pangkat 2. Untuk cari yang B0 sendiri itu sama, yaitu Y rata-rata dikurang B1 dikali sama X rata-rata. Oke. Untuk yang ini dengan cara yang sama, tetapi dengan pola yang berbeda. Untuk selanjutnya kita lihat di minitab-nya. Untuk yang di minitab-nya itu ini. Nah ini juga sudah saya coba mengerjakan. Nah ini kita dapatkan hasilnya. Kita tulis lagi tadi, baru kita cari menggunakan kalkulator. Nah kita dapatkan yang ini, selanjutnya kita cari errornya menggunakan cara yang sama. Oke, untuk regressionnya ini sama ya dengan yang tadi, yaitu 12,1 dan 0,777. Oke, selanjutnya itu kita lihat gambarnya. Ini untuk residual plots-nya seperti ini, untuk histogramnya, untuk first order-nya, untuk probability plot-nya, dan untuk fix-nya. Oke, kita lanjut ke time series plot-nya. Untuk time series plot-nya sendiri bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor ketiga ya berarti. Nah, nomor ketiga itu sudah saya kerjakan juga. Yang pertama kita masukkan dulu nih semua. Ini udah kita masukkan semua kan. Nah, ini itu kita samain sama yang ininya. Oke. Nanti kita masukkan di 3 kali juga gitu. Setelah itu kita cari nih rata-ratanya berapa sih gitu kan, menggunakan rumus yang average tadi udah kan. Situ kita cari lagi menggunakan rumus average, baru kita cari ya rata-rata ini pakai yang rumus yang C ini dikurang sama hasilnya berapa, kalian berarti dikurang sama ini 27,7. Nah kemudian 1 sampai 5 kali. Nah selanjutnya kalau udah kita cari lagi ini tadi menggunakan itu yang si X dikurang sama 37,5. udah kita dapatkan hasilnya, kita tarikan dari sini sampai ke sini, hasilnya dapat akhirnya 37,5. Setelah itu kita C kali D, berarti kita yang ini kita kali sama ini, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita sum. Nah dapatnya adalah 6.705. Selanjutnya untuk D kuadratnya kita masukkan lagi yang tadi D, terus kita pangkatkan 2, kita dapatkan hasil ini. Setelah itu kita tarik lagi ke bawah, dapatnya hasil akhirnya 1406,25. Nah baru kita sum lagi, tuh sum, hasilnya 11.812,5. Nah selanjutnya kalau sudah kita dapatkan semua, kita bisa untuk mencari si B1. Untuk mencari B1-nya itu tadi rumusnya sama, yaitu C kali D ini. C kali D ini kita kalikan lagi sama, kita bagi sama si ini, pakainya ini ya, yang ininya, yang hasil yang sudah kita sum tadi. Nah
Kalau udah, baru kita bisa untuk mencari si B0. Nah, untuk mencari B0 sendiri itu rumusnya adalah Y rata-rata. Jadi hasil dari Y rata-rata ini kita kali sama si B1. Setelah itu B1 ini, setelah itu kita kali lagi sama si X rata-rata. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa dapatkan hasil untuk B1 itu ada 0,56769 dan B0-nya ada yang tadi B1 ya, yang ini B0 5,825379. Baik untuk yang di mini tab-nya, untuk yang soal nomor ketiga tuh ini. Nah, ini soalnya nih. Nah, untuk soal sendiri tuh ya langsung aja, cuman kayak segini aja. Jadi ini langsung ini aja, nah, udah kan? Oke, ini tuh ada 15 data. Sama kayak tadi juga deh sebenarnya. Nggak lihat, sorry. Oke, tadi saya kurang dulu. Ini ternyata sama dari semuanya sama. Mohon maaf. Kita dapatkan Y-nya itu ada 5,83 ditambah 0,56,76. Nah, sama kan kayak tadi tuh, kalau di belakang juga. Nah, udah. Selanjutnya untuk mencari nih di estimate. Nah, sama nih, dicari estimate itu pakai kalkulator, baru kita masukkan kayak tadi yang ininya dulu, baru kita kalikan sama ini. Nah, dapatlah ini. Ini kita cari ini. Itu C2 dikurang C3 seperti tadi. Nah, sudah kita dapatkan, kita bisa lihat hasil yang kita dapatkan. Nah, ini untuk residual portfolio untuk ininya, untuk histogramnya, jadi untuk ini buat yang ini yang si normal probability plotnya. Nah, seperti ini bentuknya. Selanjutnya kalau sudah, kita bisa tengok untuk time seriesnya. Untuk time seriesnya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, baik, bisa kita lanjutkan untuk ke nomor selanjutnya. Oke. Baik, untuk nomor selanjutnya itu ada 11.4. Nah, untuk 11.4 ini juga sudah saya salin datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 data, itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, itu ada 5 data yang 5 dan 5 data 10. Maksudnya 5 data 50 dan 5 data 10. Nah, oke, kita masukkan X-nya, untuk masukkan Y-nya. Nah, sama, kita cari lagi nih, average-nya berapa, rata-ratanya untuk si X, berapa rata-rata untuk si Y. Baru kita cari lagi nih, jadi kurangi rata-rata, pakai rumus yang kayak tadi, yang rumusnya kan si hasil dari, enggak, rumus itu kan yang si Y tadi, baru kita kurang sama 30, enggak deh, 13 yang ini, kita kurangin sama si ini. Nah, seingatnya X duluan, sorry. Nah, baru yang kedua kita cari yang ini, berarti yang ini kita kurangin sama yang ini. Nah, udah. Kalau udah kayak gitu, selanjutnya kita masuk nih ke yang si C kali D. Nah, untuk C kali D bisa langsung aja C kali sama D dapat ini, baru kita tarik, baru kita sum. Nah, kita sum itu hasilnya itu 7.240. Selanjutnya yang kita cari itu adalah yang D kuadrat, D pangkat 2. Nah, untuk yang D pangkat 2 sendiri itu bisa aja juga sama kayak tadi caranya, berarti yang si D tadi baru kita pangkat 2 set, kita tarik, dapatnya ini, dapatnya adalah 4.000. Nah, kalau udah kita dapatkan semua ini, baru kita bisa coba kita cari ke B1. Untuk cari ke B1, rumusnya itu adalah yang ini, C kali D ini, kita bagi sama ini. Nah, kita dapatkan hasil 1,81. Nah, selanjutnya kita cari si B0. Nah, untuk si B0 sendiri tadi, rumusnya kan yang pertama tadi kan ini dulu, yang rata-rata, baru kita kurangkan sama si B1 ini, baru kita kali sama si 30 ini. Nah, didapatkan hasilnya negatif 1,7. Berarti dia hasilnya rendah ya, negatif ini. Oke, baik. Sudah bisa dilanjut ke bagian minitab pada nomor 11.4. Nah, oke, pada bagian minitab 11.4.
Nah, ini untuk yang regression analysis. Nah, untuk regression ini sendiri didapatkan, nah, sama kan ini negatif juga tadi. Nah, ya, terus yang ininya kan 1,8 tadi ya, 1,81 kalau nggak salah. Oke, sama aja kan, karena ini nol di belakang tuh kan kadang, nol di belakang kan bisa nggak dihitung apa gitu. Maksudnya tidak dianggap, bukan tidak dihitung. Oke, kita bisa lihat untuk yang ininya. Residual cost-nya seperti ini, bentuknya ya yang oke. Lalu untuk di sininya sama seperti tadi, kita tuliskan kembali untuk di sininya untuk yang Y sama dengan 1,70 ditambah 1,8100 dikali sama C1 itu adalah bisa juga ini dijadikan kan untuk rumus mencarinya itu di kalkulatornya nanti. Nah, setelah itu kita carilah untuk C4 itu berarti C2 dikurang dengan C3 kita cari, kita langsung dapatkan. Ini hasilnya oke. Selanjutnya kita ke time series plot. Untuk time series plotnya seperti ini. Bisa dipotong lagi. Oke. Mungkin bisa kita lanjut ke nomor selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk ke nomor 11.5. Yang itu ada ini soalnya. Lanjut, kita langsung masukkan. Ini sudah saya masukkan. Ini kan 1.0 sama aja 1 ya, jadi saya masukin 1 aja gitu. Nah, sama ini karena udah, baru untuk yang ini juga udah saya masukin. Nah, ya udah. Terus habis itu saya cari nih berapa sih update-nya rata-ratanya. Nah, bisa cari rata-rata itu 1,5. Nah, selanjutnya kita cari di rata-rata yang saya cari berapa sih. Nah, ternyata rata-ratanya itu ada 9,127272727. Nah, kita cari nih Y kurang Y rata-rata. Nah, itu rumusnya itu berarti Y kurang Y rata-rata itu yang Y kita kurangin sama hasil dari yang ini. Nah, udah kita tarik dapat ini. Lanjut ke X dikurang X rata-rata. Kita masukin lagi rumusnya X dikurang sama 1,5 ini. Baru kita tarik lagi ke bawah. Udah. Nah, selanjutnya kita cari C kali D itu ini. Kita tarik sama ini dapat ini. Kita tarik. Baru yang ini D kuadrat berarti ini kita pangkatkan 2. Baru kita tarik lagi. Nah, baru untuk hasilnya berarti jumlahnya ya, untuk jumlahnya itu yang di C kali D ini ada 1,99, lalu untuk di pangkat 2 ini ada 1,1. Nah, kalau kita sudah cari ini, kita bisa nih untuk menentukan B1 sampai 0. Untuk menentukan B1 sampai 0-nya, sama untuk menentukan B1 sendiri tadi menggunakan cara yang ini, yang C kali ini, hasil ini, kita bagi sama hasil ini. Kita dapatkanlah ini. Nah, setelah itu untuk B0-nya sendiri, itu rumusnya juga sama seperti yang tadi, sama seperti sebelumnya, itu yang Y dikurangi rata-rata, kita kurangkan sama yang B ini, baru kita kalikan sama yang ini. Oke, kita dapatkanlah hasilnya seperti ini. Nah, maka bisa kita lanjut untuk bagian Minitab. Oke, untuk bagian Minitab, ini sudah kita gunakan lagi. Ini sudah saya kerjakan ya. Karena caranya itu sama, saya akan jelaskan tetap. Nah, bila kita gunakan ini, kita masukkan dulu tadi. Nah, kita dapatkan hasilnya tuh 6,414 ditambah 1,809 menggunakan yang ini tadi kan. Sebelum buat carinya ini kan kita menggunakan regression dulu, regression analisisnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang mencari ini kita menggunakan count, dapatnya hasilnya 16,4. Oke, kita 16,4 yang sama. Terus yang 6 sampai 10 kita dapat hasil 88,6. Baru untuk yang errornya nih. Untuk yang errornya kita dapatkan dari negatif min 3,4 sampai dengan ini 3,2. Nah, untuk gambarnya nih, grafiknya gimana sih? Ya gini. Nah, grafiknya seperti ini nih, diagram histogram juga. Ini untuk residual plot for Y, yaitu converted sugar. Oke.
Kita lanjut ke time series plotnya. Untuk time series plot seperti ini bentuknya, jadi dia yang si error sama si X ini di bawah, jadi daerah dia, sedangkan yang untuk yang duanya lagi untuk si yang apa ini Y converted sugar dan Y yang hasilnya tadi itu ada di atas. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu adalah soal 1.6. Untuk soal 1.6 ini, nah kita dapatkan untuk normal stresnya, terus kita tulis shear resistance. Nah, kita masukkan ya, baru kita cari lagi untuk rata-ratanya berapa, baru yang ini kita cari rata-ratanya berapa, kita masukkan lagi rumus seperti tadi yang Y tadi baru kita kurangin sama yang tadi kita kurangin sama ini, baru yang tadi X kita kurangin sama hasil ini, udah baru C kali D kali ini dapat berapa, kita sum dari hasil semua ini jumlahnya udah dapat, baru D kuadrat. Untuk D kuadratnya sendiri itu masukkan yang D ini, baru kita pangkatkan 2, baru kita dapatkan, kita tarik kan sampai ke sini, baru kita dapatkan hasilnya 43,0. Kita ini kita sum ya, sumnya itu dapatnya 43,0467. Sudah, baru kita bisa mencari untuk nilai dari B1 dan B0. Untuk mencari nilai B1 itu kita ini hasil yang ini, yang sum ini kita bagi sama hasil dari D pangkat 2. Nah, baru kalau sudah selesai, baru kita bisa dapatkan ini. Nah, untuk mencari si B0-nya ini ada Y rata-rata tadi, baru kita kurangkan sama hasil B1, baru kita kalikan sama hasil dari si X ini. Nah, dapatlah 42,5818. Nah, seperti itu. Baru kita lanjut ke Minitab kembali. Nah, untuk yang di Minitab itu berarti soalnya nih. Oh, mohon maaf. Ya, sebentar. Oke, 11.6 ya. Oke, kita lanjut ke, mohon maaf ya, tadi ternyata 11.5 belum saya nih untuk bagian angka-angkanya, ternyata dia masih nge-stuck di sini, mohon maaf sebelumnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Maaf sebelumnya tadi karena ada keliruan dari saya. Ini untuk data-datanya ya, udah saya pindahin. Nah, ini untuk yang hasilnya tadi, yang di sini ini dia. Nah, ini kan sama. Nah, jadi saya masih stuck di sini ternyata. Saya kira saya sudah pindah. Oke, sepertinya ada error. Oke, udah. Ini untuk result plotnya ya. Seperti ini, jadi dia ini. Oke. Dan ini untuk time series plot yang tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Baik, kita lanjut ke 11.6 ya. Nah, untuk di 11.6 sendiri ini kita dapatkan tadi hasil 42,58 dan negatif 0,686 nih. Oke. Tadi di Excel, oke, sama ya. Untuk yang di Excel nanti juga sama. Oke, untuk itu sudah saya masukkan kan untuk normal stressnya. Nah, saya sudah juga masukkan untuk yang Y-nya, baru kita masukkan ini tadi di sini, kita cari menggunakan ini. Yang kalau tadi sudah kita dapatkan, baru kita cari lagi menggunakan kal, yaitu C2 kurang C3. Nah, kita dapatkan hasil ininya. Ini untuk regulation seperti ini. Nah, lanjut ke time series plotnya seperti ini. Oke, jadi time series plotnya untuk yang 3 ini dia berangkat dulu.
saling menyambung, dan ini ada jauh gitu berbeda. Oke, sudah. Seperti itu kita lanjutkan lagi ke nomor selanjutnya di Excel ya. Nah, pada Excel kita lakukan 11.7. Di 11.7 soalnya seperti ini, kita masukkan lagi sama seperti tadi, berapa Y-nya, seperti ini berapa X-nya. Nah, ya gabung juga tadi masih masuk di sini, ya masuk di sini. Nah, ini untuk soalnya bisa dibaca juga. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini untuk ini kita kalau yang ini kita ambil kita semua baru kita sum. Berapa sih ininya jumlahnya semua ada 670. Nah, untuk cara rata-ratanya ini udah nih. Rata-rata untuk yang ini ada 67, baru yang X ini rata-ratanya ada 99,9. Nah, untuk yang X pangkat 2 ini jumlahnya semuanya ada berapa ini? 119.969. Oke, kalau untuk yang kuadrat ini sendiri ada 47.670, dan yang X ini ada 74.058 ya. Oke, untuk itu setelah itu kita carilah B1-nya tadi seperti rumus yang sebelum-sebelumnya. Untuk B1-nya didapatkan langsung jadi 0,3532667 dan B0-nya 31,70866. Oke, sudah. Setelah itu kalau sudah mendapatkan B1 dan B0, maka kita bisa lanjut untuk mencari dan dimintakannya lagi untuk menyamakan apakah benar jawaban kita itu. Oke, kita lanjut untuk yang dimintakannya itu 11.7. Untuk 11.7 itu, nah, dapat 31,71 dan 0,35333. Benar ya, yang lain kan 31,7670686 yang tadi untuk B0-nya, dan di sini untuk 0,3533267. Oke, bisa ya. Oke, maka lanjut lagi. Ini untuk data-datanya. Ini untuk data-data yang tadi ini udah saya kopas. Ini udah saya kopas. Saya cari lagi nih menggunakan ini dulu, kita cari lagi dari tadi kan udah. Nah, baru kita cari nih jadi akal. Kita pakai ini, kita masukkan rumusnya sama kayak tadi yang sebelumnya kan. Untuk yang ini baru kita kurang dengan si C2 nih. Kita kurang sama yang X-nya. Karena harusnya di sini X-nya, tapi saya tulisin dia di sini X. Jadi makanya kita tulisnya C2 gitu. Terus kita cari lagi nih errornya nih, sama kayak tadi dengan rumus yang sama. Oke, bisa kita lihat untuk modelnya bagaimana. Wah, seperti ini ternyata. Untuk normal probability plot versus fit, histogram, dan versus ordernya. Oke, untuk time series plotnya gimana sih? Nah, time series plotnya ini sama nih, masih kayak tadi nih, seperti ini bentuknya. Dari hasil yang kita dapatkan. Baik, lanjut ke soal selanjutnya lagi. Saya akan lanjut untuk 11.8 ya, 11.8 nih. Ini datanya nih banyak nih. Ini udah saya copy semua nih datanya X, Y. Nah, terus saya cari nih si rata-ratanya. Rata-ratanya ini mendapatkan 5,5. Nah, untuk yang ini didapatkan rata-ratanya 58,65. Nah, udah seperti itu. Saya cari lagi nih, jadi dikurangi rata-ratanya. Lalu X dikurang X rata-ratanya. Udah. Baru saya dikali D-nya saya cari semuanya didapatkan 22.588,5. Nah, untuk D pangkat 2-nya itu sudah saya cari juga, terus didapatkan jumlahnya itu ada 5.495. Setelah sudah bisa ini, baru kita bisa cari seperti tadi kan, yang B1 dan B0-nya nih. Untuk yang B1-nya sendiri, sama rumusnya yang hasil dari ini kita bagi sama hasil dari ini, dapatnya 0,471065. Terus kita cari lagi
Untuk ini rumus seperti tadi yang rata-rata dikurang B1 dikali X rata-rata, dapat hasilnya 32,50591. Oke, kalau kita sudah cari ini, maka kita periksa lagi ke Minitab. Untuk yang di Minitab itu 0. Oke, kita masuk ke soal yang terlebih. Nah, ini untuk soal tadi yang sudah saya salin juga sama seperti tadi. Nah, oke, udah. Kita di estimate-nya udah kita cari juga. Untuk di estimate tadi sama rumusnya pakai yang kali ini. Nah, kita lihat gambarnya itu. Nih, ini dia nih. 32,5 sama 0,7471. Nah, ini kita nah, ini untuk residual flux yang Y-nya ya. Seperti ini bentuknya. Oke, ini untuk Pareto card seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini kayak analis Maria, analis of variance. Nah, dan lain-lain itu bisa kita lihat di sini. Baru untuk time series plotnya nih. Untuk time series plot seperti ini bentuknya. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Untuk nomor selanjutnya yaitu 11.9. Nah, untuk 11.9 ini udah saya salin kembali datanya sama yang salesnya udah. Nah, si advertisingnya ini, advertising code-nya ini X sebagai X dan si sales ini sebagai Y, ya. Oke. Sama kita cari average-nya, berapa sih average-nya? Nah, ternyata rata-rata itu ada 34,166666667. Nah, untuk yang Y-nya sendiri kita dapat rata-ratanya 453,75. Nah, udah kita cari Y di rata-rata, baru kita tarik lagi, kita cari lagi X dengan X rata-rata, kita tarik, lalu kita cari C kurang dikali D, itu C dikali sama sini, kita tarik, baru kita sum, atau jumlahkan, jumlahnya itu 528.287,5. Nah, untuk D akarnya, untuk D akar, maaf, untuk D kuadratnya, kita dapatkan itu dari 34,03556 dengan sum atau jumlahnya setelah kita tarik dari semuanya itu ada 1641,667 ya. Baik, kita cari, setelah kita cari ini kita bisa cari yang lain kan, yang B sampai 0. Untuk B1-nya didapatkan nilainya itu 3,2200812 dan B0-nya 343,7056. Oke, setelah itu bisa kita lanjutkan kembali di Minitab. Untuk di Minitabnya sendiri juga sudah saya kerjakan lagi. Nah, kita langsung bisa lihat nih. Oh, regresinya seperti ini. Dapatnya sama ya. 3,7 sama 3,22. Oke, setelah itu ini untuk yang di bawahnya kita bisa langsung lihat saja ke ini. Nah, residual flux-nya seperti ini bentukannya. Oke, baru kita kan sudah kita cari kan tadi ya, berarti estimate-nya sama menggunakan nikal tadi, kalkulator, baru kita masukkan. Untuk yang Erlang juga sama, kita menggunakan rumus yang seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat nih gimana sih bentukan dari time series plot-nya. Nah, seperti ini. Untuk time series plot-nya, oke, baik, sudah. Saya lanjut lagi ke pada soal terakhir nih. Ini untuk soal yang terakhir, yaitu ada 11.13. Nah, maaf. Nah, ada ke 11.13, yaitu langsung saja. Saya sudah salin lagi, itu ini. Oh, nah ini dia. Ini 4,3 sampai 7,5 itu adalah sebagai X daily rainfall. Nah, sedangkan yang Y-nya adalah particulate removed. Oke, udah kita dapatkan berapa sih average-nya. Nah,
average-nya kita dapatkan itu 5. Untuk yang ini, average-nya kita dapatkan 121,555. Berapa nih? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Oke. Baru kita cari Y, dikali rata-ratanya. Kita dapatkan itu hasilnya ada 4,445 sampai negatif 13,555. Nah, selanjutnya kita cari X dikali X rata-rata sama, yaitu menggunakan rumus dari si X-nya ini berapa, baru kita kurangkan sama hasilnya ini, yaitu dikurang 5. Nah, kita dapatkan lah seperti ini. Kita lanjut ke C dikali D. C dikali D-nya menggunakan rumus yang sama, yaitu C ini dikali sama D ini. Udah kita dapatkan hasilnya. Kita carilah jumlah berapa sih jumlah semuanya. Oh, jumlah semuanya ternyata negatif 171,8. Lanjut cari D pangkat 2-nya. Nah, untuk rumus D pangkat 2-nya sama, kita klik aja yang si D ini, baru kita kalikan, kita pangkatin sama 2. Nah, udah kita dapat. Nah, kita, nih, berapa nih jumlahnya? Oh, jumlahnya ternyata 19,26. Udah kan? Udah semua kalau seperti ini, lanjut untuk mencari si B1 dan B0, seperti tadi. Nah, untuk ini, maka B1 kita dapatkan negatif 6,3239. Nah, untuk yang si B0-nya kita dapatkan 153,1755. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke Minitab yang terakhir ya. Untuk yang terakhir, nah, ini deh. Oke, kita lihat dulu ke atas. Nah, itu untuk tadi 153,18 dan ini negatif 6,324. Sama ya seperti yang tadi. Nah, kita masukkan dulu, sudah saya masukkan tadi angkanya, harusnya kan tadi masukkan nih, tapi sudah masukkan 2 nih, jadi saya kerjaan sama, caranya jadi estimate sama, cari K, baru kita masukkan ini tadi, baru kita kurangin sama C1-nya, ininya sama, errornya C2 sama kurang C3 ini, dapat hasilnya ini. Nah, udah setelah itu kita cari lah ininya, kita lihat nih, apa sih bentuknya, seperti ini. Oke, untuk yang ini gimana sih? Nah, untuk yang ini sendiri seperti ini. Nah, dia berdampak berapa? Oke. Udah, seperti itu. Oke, sepertinya itu adalah soal terakhir ya. Oh ya, nih soal terakhir juga. Baik, sepertinya itu adalah soal terakhir yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, atau mungkin ada hal yang terlewatkan. Saya mohon maaf. Mungkin terima kasih telah menonton video ini. Mungkin seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.